yang ditemukan yang di dalam sumur ya. Ini kaki-kakinya kita lihat seperti ini, ada yang masih bersepatu, ada yang masih pakai sandal, ada yang tanpa alas kaki pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sekarang kita berada di Kabupaten Madiun, tepatnya di sebuah monumen di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Undak-undakan tadi yang kita lewati itu berjumlah 17, 84, dan 45, jadi menggambarkan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, terlihat di atas sana itu adalah patung Muso sedang memenggal seorang kiai bernama Kiai Husein, seorang anggota DPRD Kabupaten Madiun saat itu, teman. Nah, kita lihat undak-undakannya ini jumlahnya 17845, menggambarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Monumen ini merupakan monumen yang menggambarkan keganasan PKI Madiun pada tahun 1948, di mana dibangun di luas 3,3 hektar terletak 8 km dari kota Madiun ke arah timur, teman-teman. Tepat di Desa Kresek ya, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Nah, undakan yang kita lewati ini tadi saya bilang jumlahnya ada 17, 8, dan 45. Kita menuju ke atas, teman-teman. Nah, terlihat dari bawah pemandangan yang menggambarkan suasana saat itu, saat kejadian keganasan PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, kita akan melihat patung yang menggambarkan betapa kejamnya, betapa bengisnya. Ini Muso sedang memenggal kepala dari seorang kiai yang arif dan bijaksana saat itu bernama Kiai Husein, seorang anggota DPRD Kabupaten Madiun, teman-teman. Nah, di bawah sana itu ada sumur tua, di mana di sumur itu ada 17 korban, kalau nggak salah itu dibunuh dan jenazahnya dibuang di dalam sumur itu. Nanti kita akan ke sana melihat kondisi seperti apa sumur itu dan siapa nama-nama yang dibunuh saat itu oleh PKI Madiun pada tahun 1948. Nah, di depan itu adalah relik perjuangan penumpasan PKI Madiun pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Sugiono ya, dari Divisi Jawa Timur dan Divisi Siliwangi. Nah, ini reliknya, ini perjuangan penumpasan PKI pada saat itu, teman-teman. Monumen ini merupakan pembuatannya oleh Jawa Timur, oleh Gubernur Sularso pada saat itu. Nah, di sini beliau pada saat itu, Gubernur Sularso, meninggalkan tulisan di samping sini. Kita akan coba ya. Monumen keganasan PKI ini kita persembahkan kepada generasi muda untuk mengingat kebrutalan dan kekejaman musuh-musuh Pancasila dan persatuan bangsa. Tetap pertahankan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dibuat di Kresek 10 Juni 1991 oleh Gubernur Sularso pada saat itu, teman-teman. Dan di bawah sana itu kita akan menuju ke lubang sumur. Lubang sumur ini di mana di situ jenazah korban PKI pada saat itu dimasukkan ke dalam sumur dan sekarang ditutup, dan di atasnya itu dibuat
patung para jenazah. Seperti apa bentuknya dan siapa saja yang di situ. Kita akan lihat bersama-sama teman-teman. Kita akan berjalan ke arah sana. Dan seperti ini kondisinya saat ini. Sepi teman-teman. Ini benar-benar bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita bahwa memang saat itu terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa yang benar-benar harus kita ingat ya, betapa kejamnya saat itu organisasi ini ya teman-teman, organisasi PKI ini. Dan pusatnya terjadi di desa ini, di desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ya, terletak di 8 km ke arah timur Kabupaten Madiun. Nah, ini kita mulai meningkatnya. Jadi di bawah sana itu ada pohon beringin. Tepat di pohon beringin itu teman-teman ya, ada sumur, tempat di mana para jenazah keganasan PKI Madiun itu dijatuhkan. Ya ini teman-teman, inilah kondisinya. Jadi sumurnya sekarang ditutup dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah gambaran para korban keganasan PKI Madiun pada tahun 1948. Kita lihat gambarannya, ada tangannya yang diikat, lalu ada yang berpeci. Nah, ada yang bersepatu, ada yang hanya tanpa alas kaki teman-teman. Ini gambaran ketika kondisi jenazah atau mayat korban G30 PKI ini ditemukan teman-teman. Nah, bisa dibayangkan ya, seperti ini ketika kondisi ini ada talinya ya, di tangannya kondisi ditali, lalu di tubuh depan itu juga ditali lagi, ada talinya. Dan inilah daftar-daftar nama yang kurang lebihnya ada di situ, ada disebutkan Kolonel Marhat, ada Letkol Wiono, ada Inspektur Polisi Suparba, ada Mai Istiqlah, ada Raden Sarjono Patih Madiun saat itu, ada Kiai Husein anggota DPRD Madiun, lalu ada Muhammad pegawai dinas kesehatan, lalu ada Abdul Rahman asisten Wedono Jiwan, ada Sosrodi Projo staf pabrik gula Rejo Agung, dan yang lainnya ada disebutkan di situ teman-teman. Inilah kondisi yang bisa kita bayangkan, bisa kita renungkan betapa ngerinya kejadian saat itu teman-teman. Dan suasananya memang dibuat masih hampir seperti dulu kondisinya. Jadi ada hutan, lalu ada pohon-pohonnya masih di sini. Inilah gambarannya jenazah yang ditemukan yang di dalam sumur ya. Ini kaki-kakinya kita lihat seperti ini, ada yang masih bersepatu, ada yang masih pakai sandal, ada yang tanpa alas kaki pun. Dan semoga semuanya keluarga korban ini husnul khotimah teman-teman, dan semoga hal ini tidak terjadi lagi di bumi kita Indonesia. Dan inilah perjuangan mereka, saksi bisu pohon beringin ini, di mana di sampingnya ada sumur yang sekarang ditutup dan di atasnya ada para korban ini teman-teman.